Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rifaatul Zakiyah, dokter anak di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bunda di rumah. Kali ini kita akan membahas tentang obesitas pada anak. Apa aja sih penyebabnya dan bagaimana cara kita mengatasi obesitas tersebut? Obesitas terjadi karena ketidakseimbangan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh. Ketidakseimbangan itu terjadi kelebihan energi sehingga bisa menyebabkan penumpukan jaringan lemak di tubuh. Asupan energi yang berlebih itu bisa disebabkan karena energi yang masuk terlalu berlebihan ataupun pengeluaran energi atau energi yang keluar itu terlalu sedikit. Kita bisa mengenali anak obesitas dengan melihat tanda fisik pada anak. Biasanya anak obesitas dari fisik akan tampak gemuk, kemudian bisa kita lihat dari wajahnya membulat, bisa kita lihat juga ada tanda dagu rangkap atau double chin. Dan kalau kita ingin mengetahui secara akuratnya, maka kita harus melakukan pemeriksaan antropometri yang kita bisa lihat mengukur berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita hitung indeks massa tubuhnya. Setelah kita mendapatkan indeks massa tubuh atau IMT, kita memasukkan ke kurva pertumbuhan anak. Kita bisa menggunakan kurva dari WHO tahun 2006 dan menggunakan kurva dari CDC tahun 2000. Kenapa obesitas merupakan penyakit yang cukup serius? Karena obesitas bisa berdampak pada masalah kesehatan lainnya. Misalnya bisa terjadi nantinya gangguan tidur atau sleep apnea. Jadi anak kita akan ketika tidur dia akan berhenti napas. Kemudian bisa juga terjadi penyakit kardiovaskular seperti tekanan darah tinggi, kemudian penyakit jantung. Bisa juga terjadi diabetes mellitus atau kencing manis, asma, juga gangguan dislipidemia atau kadar kolesterol yang tinggi. Dan beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa obesitas ini erat kaitannya dengan masalah kesehatan mental lainnya. Misalnya bisa terjadi depresi akibat dari anak tidak percaya diri. Nah, penyebab obesitas bisa karena penyebab nutrisional dan non-nutrisional. Yang penyebab nutrisional ini biasanya sering berhubungan dengan genetik dan akibat dari konsumsi makanan. Sedangkan yang penyebab non-nutrisional biasanya sering berhubungan dengan beberapa penyakit seperti sindrom atau kelainan metabolik lainnya. Bunda, bagaimana kita mencegah dan mengatasi obesitas pada anak? Ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita memberikan pola makan yang benar pada anak. Kemudian yang kedua, kita mendorong anak untuk melakukan aktivitas yang benar. Dan yang ketiga, modifikasi perilaku. Dalam hal ini, dorongan dari orang tua sangat penting untuk mencegah dan mengatasi obesitas pada anak. 3 hal yang saya sebutkan tadi merupakan terapi konvensional pada penanganan obesitas pada anak. Beberapa terapi yang lain bisa meliputi pemberian obat-obatan atau farmakoterapi dan pemberian terapi bedah. Tetapi kedua terapi ini dilakukan jika memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satunya misalnya jika sudah dilakukan terapi konvensional tetapi tidak memberikan hasil atau yang memuaskan dalam penanganan obesitasnya.